pagi, Bu. Sehat? Sehat. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba kita kelas pimpin doanya. Kelas, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, Ibu absen dulu ya semuanya. Ya, Bu. Hadir semua? Enggak. Ada yang nggak hadir? Ada Ririn. Oh, Ririn. Kenapa Ririn? Sakit. Oh, sakit. Makanya semuanya harus jaga kebersihan ya, supaya kita terhindar dari Penyakit. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang pembelajaran minggu lalu. Siapa yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, apa? Klasifikasi makhluk hidup. Ya, betul, klasifikasi makhluk hidup. Jadi, Ibu ulang sedikit lagi. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Oke, kita lanjut ya pembelajaran hari ini, yaitu virus. Oke, siapa yang di sini yang tahu apa itu virus? Saya. Ya, apa? Penyakit. Iya, penyakit. Ya, apalagi selain penyakit? Corona. Corona, ya benar. Apalagi? Bakteri. Iya, bakteri. Oke, bakteri. Jadi, pengertian virus adalah organisme makhluk hidup terkecil yang bersifat parasit dan menimbulkan penyakit. Oke, jadi virus adalah organisme makhluk hidup terkecil yang bersifat parasit. Siapa yang tahu apa itu parasit? Parasit adalah dia ini menumpang pada organisme lain dan dapat menimbulkan penyakit pada organisme yang ditumpanginya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ciri-ciri virus. Oke, siapa yang tahu ciri-ciri virus? Kecil, Bu. Iya, benar. Kecil. Berukuran sangat kecil. Terus bersifat parasit. Terus makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, jadi ciri-ciri virus di sini itu ada beberapa macam. Yang pertama itu berukuran sangat kecil. Yang mana virus ini berukuran sangat kecil hingga tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Jadi jika kita ingin mengamati virus, kita harus menggunakan mikroskop. Iya. Yang selanjutnya yaitu bersifat parasit. Dia bersifat parasit di sini seperti yang Ibu bilang di atas tadi, bahwa dia ini selalu menumpang kepada organisme lain dan menimbulkan penyakit pada organisme tersebut. Oke, selanjutnya itu ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Gimana sih, Bu, makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu? Jadi, makhluk hidup ini dikatakan virus itu sebagai makhluk hidup karena dia itu mampu berkembang biak di dalam tubuh inangnya. Sedangkan dikatakan makhluk tak hidup, jadi misalnya lah kan, kayak kemarin tuh yang buat kita nggak sekolah sampai 1 tahun itu apa namanya? Virus apa? Corona. Iya, corona. Jadi virus corona itu sekarang kan udah nggak ada lah kita dengar lagi ya kan corona. Jadi virus corona itu belum musnah sebenarnya, tetapi karena kita menjaga imun tubuh kita, jadi dia itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, melainkan virus itu dia itu mengkristal seperti makhluk hidup, seperti kaca, dia itu mengkristal, tetapi dia itu tidak mati. Paham? Paham. Paham. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus. Yang pertama itu ada filamen. Terus ada bulat, ada batang, ada huruf, ada bentuk T, dan terakhir ada
Polyhedra. Polyhedra. Oke, jadi bentuk virus itu tidak hanya satu macam, melainkan dia itu bentuknya bermacam-macam. Oke, jadi selanjutnya itu klasifikasi virus berdasarkan inangnya. Jadi klasifikasi virus berdasarkan inangnya itu ada 4, yaitu yang pertama itu tumbuhan, pada tumbuhan, yang kedua itu pada manusia, yang ketiga itu pada hewan, dan yang terakhir itu pada bakteri. Oke, kita ambil contoh pada manusia. Seperti yang dikatakan temannya tadi, bahwa corona ya kan contohnya. Jadi virus yang menyerang manusia itu salah satu contohnya itu adalah virus corona. Oke, jadi siapa yang tahu bentuk virus corona itu apa? Bulat. Iya benar, bulat. Jadi virus corona itu berbentuk bulat. Jadi bentuk virus corona ini itu bulat bermahkota. Corona ini berasal dari bahasa Latin yang artinya crown. Crown itu adalah mahkota. Jadi penyebab dari virus ini itu gejalanya itu ada batuk, ada radang tenggorokan, demam, seperti itu. Dan berasal dari CDC mempercayai bahwa gejala virus corona ini terjadi selama 2-14 hari. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas di sini Ibu yang akan bertanya ya kepada kalian karena kalian bilang kalian udah paham. Oke, jadi pertanyaan Ibu di sini gimana sih supaya kita sebagai manusia itu terhindar dari virus? Siapa yang tahu? Saya. Ya, apa? Dengan cara menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan. Terus menjaga jarak. Ya, terus memakai masker. Ya. Dan makan makanan yang sehat. Iya benar, jadi udah paham semua ya. Kita itu harus menjaga kebersihan dengan cara menjaga pola makan yang sehat, dengan menjaga jarak dengan teman yang sedang sakit, dengan mencuci tangan. Ya, jadi sekarang udah paham ya? Udah. Oh iya, tadi ada kan temennya yang bilang pas waktu Ibu tanya apa itu virus itu, ada yang jawab bakteri ya kan? Jadi Ibu jelaskan di sini itu virus dan bakteri itu berbeda ya anak-anak. Jadi virus ini selalu bersifat parasit dan menumpang kepada inangnya. Sedangkan bakteri itu tidak selamanya dia bersifat parasit. Dia itu dan pada virus itu dia itu hanya menyebabkan penyakit. Jadi pada virus ini peran positif virus ini hanya untuk menguraikan sampah anorganik. Jadi seperti itu. Sedangkan pada bakteri itu ada bakteri baik dan bakteri jahat. Contoh bakteri baik itu apa coba? Makanan lah. Coba siapa yang tahu? Apa? Tape. Tape itu adalah fermentasi dari bakteri. Ya, jadi udah paham kan? Udah. Jadi ukurannya juga bakteri dan virus ini ukurannya berbeda. Virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri. Paham? Paham. Oke, kalau udah paham. Jadi udah jelas semua kan materi hari ini? Sudah, Bu. Ya, jika sudah jelas. Jadi kan di situ Ibu ada bilang bentuk-bentuk virus ya kan? Coba untuk minggu depan kalian buat sama teman-teman sebangku aja, dibuat di kertas karton, bentuk virusnya, buat yang paling cantik, yang paling bagus. Siapa di kelas ini gambar yang paling bagus, nanti kita pajang di mading sekolah. Paham? Paham. Jelas? Jelas. Oke, jelas. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. If you think I was born yesterday, you have got me wrong.